Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertatap maya pada pagi hari ini. Ya, apa kabar kalian semua? Baik semua ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau baik semua, senang mendengarnya. Ya, ini yuk sama-sama kita mulai pembelajaran dengan tepuk semangat. Ya, Jesse, kenapa? Baik, Pak, ya. Oh iya. Tepuk semangat ya. Iya. Walaupun belajar dari rumah tetap semangat ya. Tetap semangat dong. Oke, terima kasih Desi. Alhamdulillah anak-anak semangat ya mengikuti kegiatan hari ini. Ya, Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi saat ini ya. Alhamdulillah nih Bapak sudah lihat semuanya sudah hadir. Kamu sudah mengisi link presensi yang sudah Bapak kirimkan lewat WA Group? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Masih, Pak. Oh iya, coba Enda tentang apa kemarin kita belajar? Tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Oh iya, tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Ya, Bapak minta tolong untuk Ahmad. Coba dipimpin doa bersama temannya. Oke, sebelum kita belajar, mari berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Ahmad. Ya, ingat ya anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas apapun harus diawali dengan berdoa. Ya, sekarang kita mulai. Sudah siap semua alat tulisnya? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema bekerja sama mencapai tujuan, yaitu sekarang pembelajaran yang ketiga ya. Jadi kita harus selalu bekerja sama. Agar apa? Pekerjaan akan menjadi lebih mudah ya. Sebelum kita melanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita nyanyikan dengan penuh hikmat dan semangat ya. Gitu. Terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, setelah membaca teks yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek di apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, melalui pengamatan yang ditayangkan, siswa mampu mengidentifikasikan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, melalui pengamatan video yang ditayangkan di Gmail, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Nah, sebelum kamu harus tahu dulu kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara penulis yang terdiri atas kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Nah, syarat dari kalimat efektif ini harus menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah contoh kalimat efektif. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu adalah subjeknya, memproklamasikan adalah predikatnya, kemerdekaan Indonesia adalah objek, dan di Jakarta adalah keterangannya. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kamu harus menghindari kata depan di, ke, dan sebagai subjek. Kedua adalah tidak ada subjek ganda. Yang ketiga, singkat dan jelas.
Yang keempat, sesuai dengan pola kalimat. Kelima, memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Coba yang pertama, Kamila, coba kamu baca. Iya, Bapak. Yang pertama, Diambil ayah motor itu sejak pagi. apakah itu kalimat efektif? Belum, Pak. Bukan. Tadi kita lihat kalimat efektif itu menghindari kata depan di, ya. Ya. Bukan kalimat efektif. Ini adalah kalimat tidak efektif. Yang benar bagaimana ya? Ada yang bisa nggak? Saya, Pak. Ya, coba. Saya mengambil motor itu sejak pagi. Andi, ya. Yang kedua adalah Andi pergi ke sekolah dan Andi naik sepeda. Helna Pak. Coba Helna apa? Iya. Kalau kata Helna itu bukan efektif Pak, karena Oh, Andinya iya. ada 2. Oh, nah benar. Berarti tidak boleh ada subjek yang ganda. Iya. Nah, tugas kamu adalah kamu harus melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Yaitu di sini sudah ada pikirannya apa. Nah, kamu lengkapi peta pikiran ini pada LKPD yang sudah Bapak kirimkan ya, melalui WA group. Jadi kamu lengkapi, kamu tulis di buku tulis, lalu kamu foto, kamu kirimkan ke Google Classroom. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fakta unik hewan hiena. Nah, di sini kita sudah melihat video tentang hiena, yaitu tentang fakta unik. Hukum ini berkata siapa yang kuat dialah yang menang. Ya. Inilah hukum yang berlaku di dunia hiena. Di mana kelompok binatang ini biasanya malas untuk berburu, melainkan kamu menjawab pertanyaan yang Bapak sudah kirimkan lewat LKPD pada WA group. Dijawab di buku tulis, lalu difoto, lalu dikirim ke kelas. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penjelasan tentang cara menyesuaikan diri hewan dengan lingkungannya. Ya, yang pertama kamuflase. Kamuflase yang pertama, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalkan belalang daun dan belalang sembah. Belalang ini hinggap pada daun dan menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, yang kedua adalah mimikri. Nah, ini mimikri itu bunglon ini menyesuaikan diri dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang berada. Tujuannya untuk apa sih? Untuk Menghindari musuh. dari musuh dan juga untuk memangsa hewan yang menjadi makanannya. Itu yang Oh, ketiga iya, Pak, adalah iya. autotomi atau melepas bagian tubuh. Kamu tahu nih gambar apa nih anak-anak? Cicak, Pak. Liza. Cicak ini ketika dia sedang dikejar-kejar musuh atau dihadapi musuh, dia akan melepaskan ekornya. Nah, cara ini adalah disebut dengan autotomi. Jadi tugas kamu adalah kamu mencari tahu tentang cara penyesuaian diri hewan yang ada di gambar ini. Ini namanya apa nih? Micumi itu Pak. Micumi Pak. Yang kedua adalah walang sangit. Nah, kamu harus cari tahu. Yang ketiganya adalah siput. Nanti kamu cari tahu nih bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini Bapak sudah kirimkan tugasnya di LKPD. Oke, kamu bisa lihat ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa kita mau pelajari tadi? Kalimat Hewan yang berubah. Kalimat efektif. Terus Adaptasi hewan terhadap Hewan menyesuaikan diri Pak. tentang hewan. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mempelajari materi ini? Senang tidak? Senang Pak, senang. Nah, kita simpulkan bersama-sama hari ini mempelajari kalimat efektif, yaitu kalimat yang mengandung gagasan pembicara yang terdiri atas unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yaitu yang kedua adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya yang kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa kamu kerjakan lembar evaluasi yang Bapak sudah kirimkan lewat WA group, linknya ya. Itu ada 10 soal, 5. Oke, itu saja.
yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kita akhiri sama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan semangatnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.